Ngopi, ngobrol pajak pagi-pagi. .lima Radio The Mini Station. Hai, halo, assalamualaikum Apmini, apa kabar pagi hari ini? Semoga semuanya sehat dan semangat dong ya. Dan senang sekali bisa hadir kembali untuk Anda ada ngopi, ngobrol pajak pagi-pagi ya, setiap hari Rabu dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Barengan Hana di sini dan juga sudah siap nih dari KPP Pratama Semarang Timur. Ada Pak Magian atau Pak Megi nih, Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Semarang Timur. Selamat pagi Pak Megi. Selamat pagi Mbak Hana, selamat pagi Apmenia. Ya, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat Mbak Hana dan Apmenia, semoga semuanya juga sehat. Sehat jasmani, sehat rohani, dan juga sehat ekonomi. Amin. Dan untuk adminnya silahkan untuk mungkin ingin bertanya seputar pajak atau mungkin seputar tema kita pagi hari ini, yaitu mengenal lebih dekat pajak pertambahan nilai. Silahkan bisa langsung melalui WhatsApp ya. Kalau adminnya dengerin melalui radio ya, bisa melalui WhatsApp di 0878 33 300 400, atau juga bisa bertanya langsung di live Instagram Apradio SMG. Oke, pagi hari ini kita berbicara mengenai pajak pertambahan nilai ya, mengenal lebih dekat pajak pertambahan nilai. Nah, Pak Megi mungkin bisa dijelaskan dulu nih, memang pajak pertambahan nilai itu pajak yang seperti apa sih? Baik, Silahkan. terima kasih. Terima kasih Apmenia, semoga semua hari ini sehat di musim pandemi. Apmenia sehat selalu. Ya, sehat apa tadi Mbak? Sehat jasmani, sehat rohani, dan juga sehat ekonomi. Ya, baik. Ini ya yang berbahagia, Pak. Terima kasih ya. Jadi kita bicara tentang PPN ya. PPN itu salah satu jenis pajak pusat ya. Di samping PPN itu ada PPH, pajak penghasilan. Nah, yang kita bahas hari ini adalah PPN, yaitu pajak pertambahan nilai. Mungkin ketika kita makan di sebuah restoran, di Semarang ini kan banyak ya bahan restoran, itu kadang-kadang ada istilah PPN 10%, ya. Apakah itu yang disebut sebagai pajak pertambahan nilai? Ya, bukan, ya. Itu bukan pajak pertambahan nilai, ya. Di Indonesia kita mengenal ada pajak pusat, ada pajak daerah, ya. Pajak pusat itu lain pajak pertambahan nilai. Ya, pajak daerah itu ada pajak satu, pajak bangunan dua, ya, itu restoran dan sebagainya itu. Kemudian juga pajak kendaraan bermotor, termasuk pajak bumi dan bangunan yang dikelola oleh Pemkot atau Pemda, ya, itu khusus sektor perkotaan, pedesaan, ya, itu dikelola oleh Pemda atau Pemkot. Nah, pagi hari ini sampai kurang lebih jam kemudian hanya membahas PPN, yang dimaksud adalah pajak pertambahan nilai. Ya, saya beri gambaran singkatnya begini Mbak Hana. Ya, misalkan bahas bisnis mangga, ya, jual beli mangga. Ya, ini misal gue ya. Mangga, ketika seorang petani ya mangga itu punya kebun yang luas, ya, dipetik dari pohonnya, panen ceritanya dia, ya, dijual di dalam kebunnya itu harganya per kilo misalkan 10.000, ya. Kemudian dibawa oleh pedagang mangga ke pasar, ya. Nah, ketika sudah di pasar, harganya kira-kira masih 10.000 atau sudah bertambah, Mbak Ana? Sudah bertambah, Pak. Betul sekali. Kenapa sudah bertambah? Karena ada unsur transportasi. Ya, jadi nilai dari mangga tersebut ya itu sudah bertambah. Yang tadinya di kebun masih 10.000 per kilonya,
Begitu sudah sampai pasar menjadi misalkan Rp12.000 kilonya. Nah, pertambahan nilai yang dimaksud dalam konteks PPN itu adalah 2.000 tadi. 10.000 harga awal ketika masih di kebun, ya, dan 12.000 ketika sudah di pasar, maka ada pertambahan nilai, yaitu Rp2.000. Nah, nanti ada seorang yang menangkap peluang bisnis. Wah, ini mangga nih, kalau saya beli di pasar, ya, 12.000. Kalau saya kemudian kulakan di sini, ya, kemudian saya jual keliling ke perumahan-perumahan pakai pick up, saya bisa jual per kilonya misalkan Rp15.000, ya. Nanti harapannya laku karena orang-orang komplek perumahan itu tidak perlu ke pasar, sehingga nggak perlu biaya transportasi, nggak perlu waktu untuk belanja ke pasar, cukup dari rumah saja, ya. Maka ada pertambahan nilai lagi, Mbak Hana, ya, yaitu tadinya 2.000 ketika di pasar menjadi 15.000 ketika sudah dijajakan keliling komplek-komplek itu. Kenapa nilainya bertambah? Karena ada unsur biaya transportasi. Ya. Pembeli tidak perlu ke pasar lagi, tidak perlu ke kebun petaninya lagi, sehingga nilai itu semakin bertambah. Awalnya tadi 10.000 sampai pasar 12.000, maka ada pertambahan nilai 10.000, dan dari pasar kemudian dibeli, dijual ke kampung-kampung, ke komplek-komplek menjadi 15.000 per kilo, sehingga dari pasar menuju komplek-komplek tadi ada pertambahan, ya, Rp3.000 per kilonya. Nah, PPN, Mbak Hana, dan Apmenia itu adalah bicara tentang pertambahan nilainya, ya, bukan kepada harga barangnya, ya, yaitu pertambahan nilainya. Nah, itu konsep dasar dari PPN. Nah, kalau di dalam bahasa undang-undang, ya, maka yang disebut PPN itu adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri, ya, oleh wajib pajak, baik pribadi, badan maupun pemerintah. Dalam penerapannya, badan kemudian juga orang pribadi yang membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetor langsung ke kas negara, tetapi, ya, melalui pihak yang memotong PPN, dan biasanya yang memotong PPN itu disebut dengan PKP, yaitu pengusaha kena pajak. Jadi Mbak Hana misalkan beli, saya melihat Mbak Hana lagi pakai headset itu, ya. Headsetnya itu kan beli, Mbak, ya kan, nggak dikasih kan. Minimal Apredionya. Apredio beli headsetnya bagus itu, ya, mungkin harganya misalkan 10 juta misal, ya, maka Apredio itu menanggung PPN 10%, ya, 10%. Jadi yang menanggung PPN itu pada hakikatnya adalah konsumen terakhir, Mbak Ana. Misalkan Apredio ini beli headset tadi, maka menanggung PPN 10%, misalkan dari harga 10 juta, maka PPN-nya adalah 10% dari 10 juta, yaitu Rp1.000.000, sehingga harga totalnya menjadi Rp11 juta. Itu. Tapi 11 juta ini itu bukan harga barang saja, meliputi harga barang dan juga PPN. Dan PPN yang Rp1 juta tadi tidak perlu Apredio setorkan sendiri, tetapi disetorkan oleh pemungut PPN-nya. Maaf, pemotong PPN-nya, yaitu PKP yang menjual headset tersebut. Ya, mungkin itu pengantar PPN, Mbak Hana. Monggo, mungkin ada komentar. Iya, tadi kan diumpamakan kalau tadi ya, jualan mangga ya, kalau dari kebun sendiri tadi 10.000, kalau udah di pasar, jadi tambah nilainya 12.000, terus, tadi pakai pick up jadi 15.000 seperti itu ya. Nah, kalau perlakuan PPN ini sendiri, dalam permasalahan pajak seperti apa sih, Pak Megi? Ya, baik, terima kasih Mbak Hana. PPN dalam aplikasinya di perpajakan seperti apa? Ini sangat luas sekali, Mbak Hana, ya. Hampir semua barang-barang yang kita konsumsi, baik sifatnya itu untuk kita pakai maupun kita jual kembali, itu ada PPN-nya.
ya. Maka kalau bicara tentang barang atau jasa yang kena PPN-nya, itu sebetulnya kita bicara tentang objek PPN, ya. Ada dikenal barang dan jasa itu dikenal sebagai barang kena pajak, ya. Ada barang tidak kena pajak. Ada barang yang dibebaskan dari pemungutan pajak. Ya, itu beda-beda. Nah, sekarang kita bicara tentang barang apa saja yang dikenakan PPN, ya, Ya. yaitu BKP pajak. Ya. Hampir semua barang dan jasa itu merupakan objek PPN. Ya, saya bilang hampir semua. Artinya memang kebanyakan barang-barang itu adalah kena PPN. Ya. Tetapi ada yang disebut negative list. Ya, negative list itu artinya barang-barang yang dikecualikan dari pemungutan atau pemotongan PPN. Ya, contohnya adalah Mbak Hana tadi mangga. Ya, mangga itu tadi saya hanya ngasih contoh yang simple yang sedang musim sekarang dan eh, kenaikan nilainya saja. Tetapi mangga itu bukan objek PPN, ya, bukan barang yang dikenakan PPN. Apalagi yang jualan itu adalah petani yang bukan PKP. Nah, Bahana makan di warung makan, ya, bayar PPN 10% itu bukan pajak pertambahan nilai, tetapi pajak daerah, ya, PPN. Ya, dulu ada dikenal istilah pajak penjualan, ya. Sekarang itu bukan lagi pajak penjualan, tapi pajak pembangunan, ya, pajak daerah, pajak pembangunan satu, pajak pembangunan dua, ya. Nah, kita ketika makan di resto bayar PPN 10% itu bukan pajak pertambahan nilai, melainkan adalah pajak daerah, pajak pembangunan daerah, ya. Jadi, apa saja yang kena PPN itu semua barang kecuali yang tidak. Yang tidak itu apa saja seperti kebutuhan pokok, ya, beras, minyak goreng, ya. Kemudian gula, ya, itu kan barang kebutuhan pokok, itu tidak dikenakan PPN. Tapi ketika kita beli baju, beli headset, beli kerudung, lipstick, terus yang buat bulu mata, dasi, terus apa ini, gantungan untuk nemtek, ya, celana, handphone, TV, mobil, itu semua kena yang namanya PPN. Siapa yang menanggung PPN itu adalah pembeli terakhir. Gitu. Monggo Mbak Hana mungkin ada komentar. Oke, tadi Pak Megi juga sempat mengatakan mengenai tadi ya PPN yang dari daerah tadi ya, pajak pembangunan tadi ya. Ini yang membedakan apa nih Pak Megi? Yang membedakan pengelolanya, Mbak. Ya, pengelolanya. Jadi kami di Direktorat Jenderal Pajak itu diberikan tugas oleh negara untuk mengelola pajak pusat. Ya, pajak pusat itu 1 tahunnya kami diberi target, ya, Mbak Ana jangan kaget ya. Itu kurang lebih, ya, secara nasional itu adalah 1.500 triliun. Ya, 1.500 triliun saya ulangi Mbak Ana. Itu sedikit apa Mbak Ana? Banyak Ya. sekali. Ya, kalau bahana jual banyak itu keliru. Yang betul itu banyak sekali. Iya, banyak ya, sekali. 1.500. Nah, dari 1.500 triliun itu, Bahana bisa kemudian naik motor dari up radio sampai ke rumah tiap hari PP nggak perlu bayar untuk aspalnya, untuk jalannya, ya. Bahana kemudian ke bandara, jalannya mulus, semua juga itu tidak perlu bayar jalannya. Ya. Pak itu dibangun dari pajak-pajak yang dikumpulkan oleh kami, petugas Direktorat Jenderal Pajak. Ya, itu tujuannya adalah untuk melayani semua Indonesia agar melaksanakan tugasnya sehari-hari. Antara lain ya mencari nafkah, ya, kemudian kerja di up radio, ke pasar, ke sekolah, ke rumah sakit dan sebagainya. Itu adalah dari rakyat kembali ke rakyat. Dan kami di KPP Pratama Semarang Timur, Mbak Hana, itu diberikan amanah tahun ini itu
1,551 miliar. Ya, maaf, 1,551 triliun. Ya, ya, jadi 1,5 triliun, Mbak Hana. Itu target kami, ya, KPP Pratama Semarang Timur, dan alhamdulillah atas semangat dari wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur, termasuk Up Radio, ya, terima kasih, kami sudah tercapai 100% lebih hari ini, Mbak Hana. Ya, terima kasih kepada Wow, luar biasa. pajak di KPP Pratama Semarang Timur, wabil khusus, dan pada umumnya. Oke. Oke, nah ini terkait dengan PPN lagi nih, Pak Megi. Tadi kan sudah disampaikan ya pemotongan PPN dan lain sebagainya. Nah, ini untuk pelaporannya sendiri seperti apa di kalau PPN? Baik, untuk PPN, Mbak Hana, itu yang lapor hanya yang diwajibkan saja. Mbak Hana nggak wajib lapor PPN. Pernah lapor PPN nggak, Mbak Hana? Nggak pernah. Nggak pernah. Betul. Yang betul, Mbak Hana nggak perlu lapor PPN. Karena apa? Mbak Hana bukan PKP. Ya. Apa? PKP. PKP, Pengusaha kena pajak. pengusaha kena pajak. Ya, mungkin Mbak Hana pengusaha, tetapi bukan pengusaha kena pajak. Ya. Ada mungkin Pak Budi misalkan, jualan elektronik misalkan. Ya, omset setahun misalkan baru, ya, mohon sebutkan misalkan karena awal-awal setahun itu baru misalkan 1 miliar, ya, setahun, maka Pak Budi tidak wajib menjadi PKP, ya, sehingga tidak perlu lapor PPN, ya. Tetapi ketika ada toko elektronik yang besar di Semarang, ya, atau toko mebel yang besar di Semarang, omsetnya sudah lebih dari 4,8 miliar dalam setahun, maka dia sudah harus PKP. Ya, kalau belum PKP, nanti akan di PKP-kan oleh kantor pajak. Ya, harus mendaftar atau menjadi pengusaha kena pajak, dan ketika sudah menjadi pengusaha kena pajak, maka dia wajib lapor SPT masa PPN setiap bulan. Jadi pertanyaan Mbak Hana, siapa yang wajib lapor PPN adalah mereka yang sudah, antara lain Mbak, antara lain adalah mereka yang sudah terdaftar atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Termasuk di dalamnya adalah bendaharawan pemerintah sebagai pemungut PPN. Oke, jadi tadi PKP ya untuk pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang penghasilannya tadi di atas 4,8 miliar ya. Berarti kalau pendapatannya di bawah 4,8 miliar ini tidak diwajibkan untuk melakukan pelaporan PPN itu ya tadi ya Pak Megi ya. Iya, Nah, betul. Nah, Tetap boleh tambahkan bahwa misalkan Mbak Hana nih, ya, atau Apmenia pengen bisnis toko ini ya, toko apa ya? Contohnya apa, Mbak Hana? Mbak Hana tertarik bisnis apa nih? kue. Kue. Oke, misalkan Mbak Hana mau bisnis kue nih, kan lagi ini juga ya, booming ya, kalau apa rapat-rapat di perkantoran perlu kue, ya, untuk oleh-oleh perlu kue dan sebagainya. Itu misalkan omset setahun itu perkiraannya baru 1 miliar misal. Tetapi bukan berarti Mbak Hana atau Apmenia itu tidak boleh menjadi PKP, boleh saja. Yang penting yang didagangkan, barang dagangannya itu adalah barang yang dikenakan PPN. Contohnya tadi, kue yang sudah diolah, dikemas dalam bungkus yang rapi, itu adalah barang kena pajak atau BKP atau barang kena PPN. Ya, walaupun omsetnya baru 1 miliar atau perkiraan 1 tahunnya 1 miliar, itu boleh menjadi PKP yang nanti kalau dia mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP secara sukarela, maka dia wajib untuk lapor PPN setiap bulan. Ya, begitu kan. Tetap Oke. 4,8
miliar setahun itu wajib untuk menjadi PKP. Kalau di bawah 4,8 miliar dalam setahun boleh memilih mau PKP atau enggak, itu pilihan dari adminnya atau pengusaha tadi. Oke, nah kalau semisal memilih untuk menjadi PKP nih Pak Megi, nah persyaratannya apa saja nih untuk bisa melakukan pengukuhan sebagai PKP? Iya, kalau persyaratannya itu agak agak eh, banyak ya dibanding untuk menjadi wajib pajak biasa. Wajib pajak biasa itu kan kalau misalkan daftar itu NPWP, kalau dia pribadi cukup KTP. Kalau dia usahawan nanti dilengkapi dengan bukti pendukung usahanya apa, ya kan? Nah, kemudian kalau PKP itu agak banyak. Misalkan dia adalah orang pribadi, maka dia harus sudah punya NPWP dulu, ya, NPWP Ya, dulu. Ya, kalau belum ber-NPWP nggak mungkin menjadi PKP. Ya, Bahana sekarang sudah punya NPWP belum? ya, sudah Pak. Sudah, ya. Nah, kalau Mbak Hana usaha misalkan tadi ya kue-kue, itu Mbak Hana omset berapapun bisa mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP, ya. Kembali ke pertanyaan apa tadi kok cerita ke sini ya? Tadi Ini syaratnya untuk melakukan ini pengukuhan PKP, ya. Yang pertama harus punya yang namanya apa? NPWP. NPWP. Yang kedua, yang didagangkan atau yang menjadi usahanya itu adalah barang kena pajak, ya, atau jasa kena pajak. Kalau Mbak Hana jualan beras stok, nggak perlu ya mendaftar menjadi PKP. Bahkan kalau daftar akan ditolak, nggak perlu PKP, ya. Karena menjadi PKP itu adalah sesuatu banget Mbak Hana, ya, tidak sembarangan. Yang ke kantor kami pun harus direkturnya, harus orangnya yang bersangkutan, harus wajib pajak Oke. yang bersangkutan. Kecuali dia bisa menunjukkan bukti apa namanya surat kuasa ya, karena mungkin ada sakit atau lagi di luar negeri dan harus mengurus pada saat itu, maka bisa diwakilkan dengan surat kuasa kepada orang lain, ya. Itu persyaratannya antara lain seperti itu. Belum kalau badan Mbak, kalau perusahaan CV itu nanti ada tambahannya lagi, di samping mengisi formulir juga nanti harus eh, mengisi beberapa data di kantor kami yang kami pelayanannya sekali lagi kami tegaskan adalah tanpa dipungut biaya sedikit pun, nanti akan disurvei ke lokasi wajib pajak, akan dimintai fotonya, ya, akte pendiriannya dan sebagainya. Oke, butuh waktu berapa lama nih Pak untuk menjadi PKP tadi kalau misalkan syarat sudah dipenuhi? Kalau syarat sudah dipenuhi, kami akan segera survei ke lokasi wajib pajak, ya. Misalkan Mbak Ana rumahnya di mana Mbak Ana? Semarang Di aja ya Mbak tentara ya. Kan pelajar. Ya, Tentara Pelajar, Mbak Hana itu berarti wilayah KPP Pratama Candisari. Begitu Mbak Hana ya. daftar, ya, itu nanti dari KPP Pratama Semarang Candisari akan datang ke lokasi rumah Mbak Hana. Ya, bener nggak rumahnya? Ya, emailnya juga harus bener, nomor handphonenya juga harus bener, ya. Karena tidak sembarangan. Siapa yang menjadi PKP itulah sesuatu banget. Saya ucapkan selamat kalau bisa dikukuhkan sebagai PKP, karena tidak sembarangan, ya, tidak semua orang bisa menjadi pengusaha kena pajak, ya. Tetapi kalau sudah wajib, sudah 4,8 miliar setahun, barang yang didagangkan atau jasa yang menjadi bisnisnya juga merupakan barang kena pajak atau jasa kena pajak, maka sudah menjadi kewajiban. Nah, nanti ya ketika sudah didatangi petugas oleh misalkan Bahana ya KPP Pratama Semarang Candisari, itu akan diwawancarai, ditanya ini, ditanya itu, termasuk di foto rumahnya atau tokonya, gitu, ya. Monggo, mungkin ada pertanyaan dari adminnya bisa langsung Mbak, kalau enggak saya bisa lanjut ke materinya. Oke, kalau sudah dikukuhkan nih sebagai PKP, kewajiban apa yang harus dipenuhi nih Pak Megi? Baik, ya, sebut saja yang Mbak Hana contohkan tadi ya, pedagang kue ya, pedagang kue. Pedagang kue dalam menjual kuenya
ya, ketika dia sudah dikukuhkan menjadi PKP, maka punya kewajiban yang pertama adalah memungut PPN. Ya. Ya. Jadi misal harga barang itu ya per toplesnya adalah 100.000 misalkan. Ya, kalau harganya 100.000, maka ya Mbak Hana sebagai PKP harus memotong PPN 10%-nya. Ya, 10% dari 100.000 yaitu 10.000. Jadi yang dibayarkan oleh pembeli bukan 100.000, tetapi 110.000. Ya, jadi kewajiban pertama tadi apa? Memungut PPN. PPN. Ya, dari pembeli. Ya, atau dari konsumen. Ya, berapa tadi? 10%. Karena tarif dari PPN yang kita contohkan sekarang adalah 10%. Ya. Setelah memungut, maka kewajiban kedua adalah menyetorkan PPN tadi ke kas negara. Ya, tidak boleh menyetorkan ke petugas pajak. Ya, setor pajak adalah ke kas negara. Ya, bisa lewat ATM, bisa lewat kantor pos, bisa lewat mobile banking, bahkan itu dari rumah jam berapapun, dimanapun bisa. Yang penting ada saldonya di mobile banking Apmenia, gitu kan. Nah, kemudian setelah menyetorkan PPN yang dipungut, baru kemudian melaporkan PPN yang sudah dipungut tersebut dalam laporan yang disebut SPT masa PPN, surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai setiap bulan, maksimal akhir bulan berikutnya. Ya, contoh misalkan Mbak Hana bulan ini bulan apa nih ya? Desember ya. Desember. Selama Desember dari tanggal 1 kemarin sampai akhir Desember nanti, misalkan total penjualannya misalkan adalah 100 juta rupiah. Ya. Anggap saja Mbak Hana nggak punya faktur pajak masukan ya. Maka 10% dari 100 juta, yaitu 10 juta rupiah, itu harus disetorkan ke negara. Ya, 10 jutanya. Ke negara melalui billing dulu ya, buat kode billing, kemudian disetorkan ke bank atau kantor pos, ya. Baru kemudian di akhir bulan depan maksimal ya, itu dilaporkan dalam SPT masa PPN. Gimana cara lapornya, ya? Kemudian teknis membuat pelaporan seperti apa, itu mungkin perlu waktu khusus untuk kita belajar bagaimana pengisian SPT PPN dan juga pelaporannya itu perlu sesi khusus karena itu bisa harus praktek gitu ya Pak Megi ya. betul ya. Ya, ini ada pertanyaan dari WhatsApp yang sudah bergabung di 0878333400. Selamat pagi, nih ada Mbak Dila. Selamat pagi. Saya ada masalah dengan PPN dan PPNBM nih. Jika terjadi pembatalan transaksi atas pembelian barang kena pajak atau BKP yang ada PPN dan PPNBM-nya, apakah bisa dikompensasikan ke masa pajak berikutnya? Baik. Ya. Istilah PPN itu ada dikreditkan. Ada juga dikompensasikan. Ya, maksudnya dikreditkan bagaimana? Jadi misalkan Mbak siapa tadi penanyanya Mbak? Dila. Oh ya, Mbak Dila. Mbak Dila mungkin ya anggap saja sebagai seorang PKP. Ya, ketika Mbak Dila sebagai PKP, maka tadi ketika beli barang itu Mbak Dila dapat yang namanya faktur pajak. Ya. Anggap saja Mbak Dila ini belinya ke PKP juga ya. Misalkan Mbak Dila, contoh yang sederhana lah ya, beli TV misalkan ya di toko elektronik, terus Mbak Dila juga sebagai pedagang TV ya yang menjual lagi ke pembeli akhir. Nah, Mbak Dila dapat faktur pajak ya. Atas faktur pajak yang didapat dari toko elektronik itu, Mbak Dila bisa istilahnya kreditkan. Ya.
Anggap saja contoh sederhananya Mbak Dila dalam 1 bulan itu hanya ada 1 transaksi pembelian dan 1 transaksi penjualan. Misalkan belinya harganya 10 juta, ya, maka yang Mbak Dila bayarkan totalnya adalah 11 juta, yaitu 10 juta untuk harga TV tadi dan 1 juta untuk PPN-nya. PPN. Ya, kemudian Dila jual kembali di bulan yang sama, misalkan bulan ini ya, itu seharga 12 juta misalkan. Maka Mbak Dila itu memungut PPN sebesar 1.200.000 ya kepada pembeli akhir. Sehingga yang dibayarkan oleh pembeli akhir adalah 12 juta ditambah 1.200.000 PPN-nya. Jadi total yang dibayarkan oleh pembeli akhir adalah 13.200.000 ya, terdiri dari 12 juta adalah harga TV-nya dan 1.200.000 adalah PPN-nya. PPN. Betul. Nah, Mbak Dila ada pembelian, ada penjualan di bulan yang sama. Kemudian PPN ketika Mbak Dila beli itu bayarnya 1 juta. Ya, kan harga barangnya tadi ketika Mbak Dila beli kan 10 juta ya, PPN-nya 10%-nya dari 10 juta yaitu ketemu 1 juta. Nah, ketika menjual Mbak Dila memungut PPN 1.200.000. Nah, atas faktur pajak yang didapatkan dari ya Mbak Dila beli TV yaitu 1 juta, itu bisa dikreditkan dengan PPN keluaran, pajak keluaran ketika Mbak Dila menjual TV seharga 12 juta yang PPN 10%-nya adalah 1.200.000. Nah, 1.200.000 pajak keluaran. 1 juta ketika beli ya Mbak Dila beli itu adalah pajak masukan. Pajak masukan 1 juta, pajak keluaran 1.200.000. Maka Mbak Dila cukup setor pajak pertambahan nilai yaitu selisihnya saja, yaitu 1.200.000 dikurangin 1 juta, maka ketemu Rp200.000. Itu yang dibayarkan ke negara oleh Mbak Dila. Nah, definisi dari dikreditkan adalah tadi ya, kita tidak perlu membayarkan total PPN yang kita pungut kepada pembeli akhir, tetapi dikurangi dengan PPN yang kita bayarkan ketika kita beli TV tadi. Nah, itu yang pertama terkait dengan dikreditkan. Nah, kalau dikompensasikan itu artinya dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Ya, misalkan Mbak Dila hari ini atau bulan ini ya, anggap saja Desember. Ya, selama Desember Mbak Dila itu tidak ada penjualan misal. Yang ada hanyalah pembelian. Ya, mumpung akhir bulan ini, maaf, akhir tahun. Kan banyak diskon nih Mbak Hana. Ya. Ya kan? Ya, Mbak Dila sebagai pengusaha TV, ya, berdagang TV misalkan beli banyak ini di bulan ini. Ya, tetapi Mbak Dila nggak mau jual karena nunggu nanti Januari aja biar sudah nggak pada diskon, ya. Nah, kalau hari ini atau bulan ini beli terus, ya, total pembelian misalkan adalah ya 150 juta. Ya, PPN-nya kan 10% berarti adalah 15 juta. 15 juta ini kalau tidak ada penjualan selama bulan Desember, maka bisa ditarik ya dari negara. Istilahnya adalah restitusi. Ya. Tetapi kalau Mbak Dila merasa daripada saya tarik ya, toh nanti di bulan depan saya juga harus menjual barang itu dan harus bayar PPN-nya, maka PPN yang tadi 15 juta Mbak Dila bisa kompensasikan ke bulan Januari tahun depan. Ya, sehingga nanti bayar pajak di bulan depan itu tidak full, melainkan dikurangi dengan kelebihan PPN yang terjadi di bulan ini, karena bulan ini hanya beli saja senilai 150 juta, yang PPN-nya adalah tadi 15 juta. 15 juta. Iya. Oke, berarti bisa ya untuk dikompensasikan ya? Betul ya, itu namanya dikompensasikan ke bulan atau masa pajak berikutnya.
Oke, berarti apakah harus misalnya memberitahu dulu ini kalau bulan ini hanya pembelian saja, apakah boleh dikompensasi? Nah, itu harus ngasih tahu ke pajaknya dulu atau enggak nih? Atau langsung Iya. mengeksekusi sendiri? Ya. Jadi ketika Mbak Dila atau Apmenia menjadi PKP, ya, pengusaha kena pajak, maka setiap bulan harus memberitahukan ke kami, ya, memberitahukan kepada kami, ya, DJP, Direktorat Jenderal Pajak, tentang transaksinya. Ya, misalkan Mbak Dila dan Apmenia itu selama sebulan ini hanya beli saja, tidak ada penjualan, maka harus lapor ke kami. Gimana cara lapornya? Adalah melalui yang namanya tadi SPT, surat pemberitahuan. Ya, surat pemberitahuan itu isinya Mbak Hana antaranya adalah transaksi pembelian dan penjualan selama satu masa pajak atau selama satu bulan kalender. Ya, misalkan selama Desember ini isinya beli semua. Ya, itu harus lapor. Ya, nah nanti di bulan depan misalkan jual semua juga harus lapor. Berapa belinya, berapa jualnya, nanti dilaporkan semua dalam yang namanya SPT tadi. Oke, baik begitu ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Susilo. Selamat pagi, terima kasih. Ingin menanyakan bagaimana perlakuan PPN pajak masukan terhadap kegiatan membangun sendiri atau KMS. Baik, ya. Pak Susilo nggih. Ya, Pak Susilo saya yakin apa namanya sudah terbiasa ya dengan PPN ya sampai bertanya sesuatu yang belum saya bahas. ya. Iya, jadi baik terkait dengan PPN membangun sendiri. Ini sebetulnya nanti ada sesi khusus untuk PPN membangun sendiri, tapi nggak apa-apa ya, karena sudah ditanya, alangkah baiknya kalau pertanyaan itu langsung kita bahas. Ya, jadi PPN membangun sendiri itu apa Mbak Hana? Ya, Mm, misalkan Mbak Hana adalah pengusaha properti. Mau nggak Mbak Hana jadi pengusaha properti? mau Pak. Ya, jadi pengusaha properti itu kan bisa bangun sendiri rumahnya, bisa melalui pihak ketiga. Ya. Hmm, Mau Mbak Hana misalkan seorang PKP misalkan, ya anggap saja yang sederhana ya, orang itu pada bangun ruko itu ya biasanya bangun ruko sendiri. Nah, dalam arti sendiri itu bukan sendirian loh Mbak Hana, ya tetapi tidak melalui eh, kontraktor begitu ya. Mbak Hana punya ruko nggak Mbak Hana? nggak ada Pak. Ya tak doakan ya mudah-mudahan nanti punya ruko, Amin, rukonya barokah. Hmm. amin. Misalkan suatu hari ya, kok jadi kayak mau dongeng. Suatu Mbak Hana pingin bangun ruko nih, ya Mbak Hana udah PKP nih misalkan, ya, pingin bangun ruko tetapi saya kalau pakai jasa kontraktor kok mahal ya, per meternya misalkan, misal ya Mbak, 5 juta. Mbak Hana pingin bangun ruko, luasnya berapa? Ya, misalkan lebarnya 10, panjangnya 20, jadi 200 meter ya Mbak. Per meternya misalkan 5 juta rupiah misal. Ya, 5 juta kali 200 meter ketemu berapa ya? Ya, banyak lah pokoknya. 1 miliar ya. Ya, itu nggak tuh? Berapa? Betul nggak Mbak Nailen? Ya, ini saya didampingi Mbak Nailen loh, Mbak Hana. Ya. Mm-mm. Eh, 5 juta kali 200 meter, ketemunya 1 miliar. Ya. Untuk sebuah ruko yang luasnya 200 meter persegi, ya, itu 1 miliar. Mbak Hana merasa, wah mahal ya. Kalau saya bangun sendiri kayaknya tipe segitu nggak nyampe 1 miliar deh. Akhirnya Mbak Hana memutuskan untuk membangun sendiri. Ya, bangun sendirinya itu bukan berarti ngangkat semen sendiri, pasir sendiri, bukan. Tapi maksudnya Mbak itu ngumpulin orang-orang ya, mungkin tetangganya, ya teman-temannya yang bisa apa bangun ruko itu ya ngaduk dan sebagainya itu sampai jadi, tapi tidak melalui kontraktor Ya. ya. Jadi orang bangun sendiri. Nah, kalau
kita lewat kontraktor itu kan harus bayar PPN. Berapa tadi? 10% misalkan, ya. Hmm. Nah, kalau sendiri ya ruko 200 meter misalkan temunya jadi 800 juta misalkan. Itu juga harus bayar PPN. Ya, harus bayar PPN. Ya. PPN-nya itu untuk membangun sendiri luas minimal ya itu adalah 200 meter. Kalau Mbak Ana bangunnya masih di bawah 200 meter, ya, itu nggak perlu bayar PPN KMS. Ya, apa KMS? Kegiatan membangun sendiri. Sendiri. Ya, tapi contoh tadi kan 200 meter. Ya, 200 meter itu udah kena PPN membangun sendiri. Ya. Terus di samping untuk luasnya ada syarat lagi. Ya, misalkan Mbak Hana tadi bangun ruko kan namanya ruko ya, rumah dan toko. Jadi bisa untuk tempat tinggal dan juga untuk usaha. Ya, jadi Ya. usaha mau buat tempat tinggal atau mau buat two in one. Tahu two in one Mbak Hana? Ya. Iya, jadi untuk sekaligus untuk jualan ya. Malam untuk tidur, siang lantai satunya misalkan 2 lantai ya untuk dagang. Ya, maka Usaha. itu dua-duanya atau tiga-tiganya baik untuk tempat tinggal, untuk jualan atau usaha atau untuk dua-duanya ya, tempat tinggal dan usaha itu harus membayar namanya PPN kegiatan membangun sendiri. Terus konstruksinya itu juga dipersyaratkan itu dari kayu, beton, terus batu bata atau sejenisnya dan atau baja. Ya, jadi bangun pakai apapun ya itu kena namanya PPN kegiatan membangun sendiri. Berapa tarifnya? Sendiri. Nah, tarifnya itu adalah 2% dari total pengeluaran. Ya. Misalkan Oke. pengeluaran totalnya habisnya ya adalah 800 juta seperti yang tadi kan Mbak Ana. Maka PPN yang harus dibayarkan oleh Pak Susilo 2% dari 800 juta. Ketemunya berapa ya? Kalau 10%-nya kan 80 juta. Ya, berarti 1,6 juta. Betul nggak? Maaf, Oke. 16 juta. Ya, 16 juta rupiah harus dibayarkan ke kas negara. Baik, semoga terjawabkan ya Pak Susilo ya, karena dan waktu kita juga terbatas nih. Pak Megi, mungkin ada yang terakhir yang ingin disampaikan untuk adminnya terkait tema kita pagi hari ini? Mbak Hana, ini Dalam gimana Pak? saya menyangka kok sudah 95 menit di Iya jam saya. makanya. Mungkin ada yang ingin disampaikan nih untuk adminnya nih. Iya, jadi Armenia bahwa negara kita ya itu cinta banget sama kita. Ya. Buktinya cinta apa? Ya, kita dibangunkan jalan, ya mulus-lus ya tidak perlu bayar. Coba kalau Mbak Hana Ya. atau Armenia tol, bayar nggak? Bayar, karena yang jalan itu bukan negara antara lain loh ya, tapi ada yang namanya pengusaha jalan tol, ya misalkan Jasa Marga atau apa itu kan BUMN yang memang tugasnya adalah mencari laba juga. Tetapi kalau jalan misalkan di Simpang 5, di Jalan Tentara Pelajar, itu Mbak Hana lewat tiap hari itu suruh bayar nggak Mbak Hana? Enggak Pak. Nah itu salah satu bukti cintanya negara kita kepada kita. Ya, dibangunkan jalan, bahkan mulus-mulus, ada lubang sedikit, kemudian ditambal. Ya, itu semua adalah bagian dari kecintaan negara kita kepada kita. Sehingga, yuk sama-sama kita taat pajak, ya, melalui membayar pajak baik PPN maupun PPH yang memang menjadi kewajiban kita. Kita bayar dalam waktu yang tepat, ya, dan jumlah juga harus tepat, tidak kurang, tapi boleh lebih. Kalau lebih nanti bisa diperhitungkan dengan pajak yang lain, ya. Kalau kurang nanti bisa kena sanksi yang namanya STP, surat tagihan pajak, plus sanksinya, ya, bunga, ya. Kemudian waktunya harus tepat juga, tidak boleh terlambat. Kalau memang harus dibayarkan ini
ya jangan ditunda bulan depan. Karena nanti bisa dikenakan sanksi berupa denda ya Iya. 2% ya. Nah, keunggulan dari saya PPN itu pengantarnya seperti ini. Dalam PPN itu agak banyak sebagaimana PPH materinya, tetapi ini hanya sebagai istilahnya pengetahuan awal. Bisa kemudian konsultasi ke pajak melalui AR-nya masing-masing. Kabarnya bermanfaat ya. Oke, dan saatnya Hana, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Meaning Station.